Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, bunda-bunda semua atau kakak semua, sekarang kita masuk ke Ramadan Elevation episode kedua bersama saya. Saya nggak jadi MC sekarang, tapi saya jadi pemateri. Insya Allah kita akan diskusi mengenai cara mengajarkan puasa pada anak. Nanti di pekan ketiga kita belajar gimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan terakhir di pekan keempat kita akan belajar cara ngatur uang ya, biar Ramadan ini kita nggak boncos-boncos amat gitu. Ya baik, di pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi mengenai cara mengajarkan puasa pada anak. Jadi gimana sih caranya agar anak-anak kita itu bisa ngeh bahwa bulan ini sudah masuk ke bulan Ramadan, dan gimana cara untuk mengajarkan kepada mereka. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dulu, kenapa anak harus tahu tentang puasa itu kan. Kenapa anak harus tahu dan paham mengenai bulan Ramadan? Karena ternyata ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama itu Ramadan adalah bulan penuh berkah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan diberkahi Allah. Telah datang bulan Ramadan, yaitu bulan penuh berkah. Itu kata Rasulullah di hadis Ahmad. Yang kedua, puasa pada bulan Ramadan adalah sebagai penembus dosa juga. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu mereka sedang menggugurkan dosa-dosa mereka. Selanjutnya apalagi? Kenapa bulan Ramadan istimewa dan kenapa bulan Ramadan harus dikenalkan kepada anak-anak kita? Nah, barang siapa yang berbuka gitu ya pada orang yang sedang puasa, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang sedang berpuasa tersebut. Jadi ini bayangin aja kalau misalkan kita memberikan sedekah makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu juga kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi semisal amalan itu dilipat gandakan di sana ya di bulan Ramadan. Misalnya kita ngasih buka atau takjil untuk pembatalan puasa bagi 50 orang. Nah, di hari itu kita dihitung berpuasa 51 orang. 50 orangnya yang udah kita kasih takjil, satu orangnya kita yang sedang berpuasa. Ngerti nggak? Jadi banyak nih di antara kita semua atau ibu-ibu bahkan ya, atau di komplek biasanya itu ada bergiliran ngasih takjil ke masjid. Ngasih takjilnya biasanya 100 atau bahkan kalau misalnya ada yang rezeki lebih 200 misalnya. Nah, itu karena pahalanya dihitung berlipat ganda. Jadi kalau misalkan sekarang kita ngasih makan buat 50 orang padahal cuma takjil gitu ya, atau ngasih kurma dibagi-bagi, atau ngasih air putih sama kurma, atau takjil kayak apa cendol kayak apa gitu, buat ngebatalin orang yang puasa itu kita secara otomatis dapat pahalanya. Jadi nanti teteh kalau misalkan mau panen pahala di bulan Ramadan, bisa nih sekarang mulai nabung dulu, mau spend uang gitu ya, spend uang atau bukan nabung buat sedekah di bulan Ramadan. Nggak harus mahal, kita cari takjil-takjil yang murah kan, atau beli kurma kiloan terus kita bungkusin satu-satu buat takjil orang saat berbuka puasa. Insya Allah juga nanti kita dapat pahalanya dari orang tersebut. Bisa juga sekalian anak diajak dalam proses pembagian takjil tersebut, itu bisa. Yang selanjutnya, kenapa Ramadan istimewa? Ya karena doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Jadi banyak-banyakin doa di bulan ini, apapun hajatnya, pengen punya apa nih capaian di dunia, atau bahkan nanti kehidupan di akhiratnya dimudahkan misalkan, itu bisa minta ke Allah. Karena setiap hari, setiap waktu di bulan Ramadan, kalau misalkan sekarang nih kita ternyata sama Kementerian Agama udah ditentukan, oh besok udah Ramadan, nah berarti dari malam ini itu udah masuk ke prime time atau ke waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi doa apapun selama di bulan Ramadan, apalagi lagi puasa, itu adalah mustajab. Jadi banyak-banyakin doa di bulan Ramadan, apapun hajatnya, doain aja. Mudah-mudahan Allah dengar dan Allah kabulkan. Yang selanjutnya, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya.
Jadi kita udah puasa nih. Nah, nanti insya Allah puasa kalau di kombinasi sama amalan Al-Quran, tadi kan di atas itu sedekah ya. Kalau misalkan sekarang yang poin nomor 5, kalau dikombinasi sama Al-Quran, itu bisa jadi syafaat bagi kita. Jadi kita nggak cuman puasa aja dapat pahalanya, tapi juga sama Al-Qur'annya yang jadi syafaat bagi kita di akhirat. Emang fungsi syafaat apa teh? Nggak apa-apa lah, aku nggak dapat syafaat juga. Syafaat itu di saat kita punya kesalahan nih, atau dosanya udah berat banget. Terus kata Allah, Hai Ikma, kamu ini begini, begini, begini. Dan kodarullahnya misalkan kamu masuk neraka harusnya. Nah tiba-tiba kan ada amalan kita yang mendatangkan syafaat itu, nanti bisa jadi akhirnya nggak masuk neraka dulu gitu ya, langsung masuk surga misalnya seperti itu. Syafaat ada berapa? Syafaat ada banyak. Satu dari amalan kita tadi ya, dari amalan kita, mungkin dari baca Quran kita, dari sedekah kita, itu bisa jadi. Yang kedua, dari anak soleh. Jadi kalau misalkan sekarang kita fungsinya ngedidik anak buat apa? Buat jadi soleh, buat apa nantinya? Insya Allah jadi syafaat penolong kita di akhirat. Yang ketiga, yang paling utama adalah syafaat dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga punya syafaat. Rasulullah bisa membebaskan beberapa orang dari siksa neraka nantinya bagi mereka orang-orang yang mau ditolong sama Rasulullah. Gimana cara dapetin syafaat dari Rasulullah? Sebenarnya syafaat dari Rasulullah itu akan diberikan juga atau dipilih pada saat masuk ke setelah padang mahsyar ya. Di padang mahsyar nanti kelihatan dikenalinya lewat apa? Lewat muka sama lewat kaki. Kalau misalkan mukanya bercahaya, kakinya juga ada tanda-tanda, itu bisa dapat dari syafaat dari Rasulullah. Di antaranya juga dapat air di Telaga Kausar biar kita nggak kehausan pas di perjalanan akhirat nanti. Dari mana kita dapat tanda itu? Dari air wudhu. Gitu ya. Sekompleks itu dan sebaik itu Rasulullah ngasih syafaat buat kita. Nah, terus kenapa Teh harus membahas materi ini sih? Kenapa kita harus tahu Ramadan itu istimewa? Terus kita juga harus sadar kenapa Ramadan itu harus dipersiapkan sebaik mungkin karena kita lihat ada perbedaan signifikan antara bulan Ramadan sama bulan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan itu sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya serta setan-setan dibelenggu. Teh, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa padahal dia Islam? Nah, kalau misalkan menjawab hal itu, sebenarnya setan-setan dibelenggu bukan berarti setan nggak ngegoda manusia. Setan masih menggoda manusia, hanya saja eh, proses penggodaannya itu lebih ekstrim karena manusia sadar gitu ya, lebih sadar terhadap kebaikan, lebih sadar terhadap keimanan. Akhirnya mereka dibelenggu di antara kebaikan-kebaikan yang manusia lakukan di bulan Ramadan. Maka dari itu untuk orang-orang yang memang kemaksiatannya udah melekat dalam dirinya, syahwatnya syahwatnya bisa ditahan, itu masih dapat melakukan dosa di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kata para ulama, barang siapa yang mau melihat apakah dia terbiasa dengan dosa atau enggak, lihat saja di bulan Ramadan. Kalau mereka melakukan dosa di bulan Ramadan, berarti itulah kebiasaan mereka di bulan-bulan lainnya. Itu perbedaannya. Terus yang lain lagi adalah ridha Allah mudah turun kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi nunggu ridha Allah nih turun buat apa? Buat doa dapat keturunan, doa dimudahkan rezeki, doa biar hubungan dengan mertua baik, misalnya dan lain sebagainya, itu mendapat ridho Allah dengan doa-doa itu juga bisa turun langsung di bulan Ramadan. Rasa malu manusia untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan itu lebih besar. Pernah nggak sih ketemu orang yang ngajak kita lagi, kabarullah tadi mati. Udah ada belum suara saya, teman-teman? Ya sudah, Mbak. Alhamdulillah. Tadi maaf ya, koneksinya keganggu, jadi keluar tiba-tiba dari Zoom. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekitar sudah harum dengan keimanan yang sangat kental. Sadar atau enggak, ketika kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, siapapun mereka itu lebih suka untuk melakukan keimanan.
Dan seluruh tempat bertemakan Islami. Kita pergi ke mall, udah ada dekor Ramadan, kita pergi ke jalan, Ramadan juga udah kerasa dan lain sebagainya. Beda sama bulan-bulan yang lain ya, pintu surga dibuka di hari-hari tertentu. Pintu surga juga pernah dibuka di hari biasa, cuman memang tidak tidak se ekstrim dibuka panen amal, makanya banyak orang yang sedekah, banyak orang yang tiba-tiba menyelesaikan Quran di bulan Ramadan dan sebagainya, itu karena memang dihitungnya dilipat gandakan. Ridho Allah akan turun pada orang-orang tertentu di masa-masa tertentu. Kalau Ramadan itu full time, lingkungan sekitar juga kurang peduli mungkin ya dengan nuansa-nuansa Islami, dan nuansa Islami hanya ditemukan di masjid aja. Kalau di tempat perbelanjaan ya mengikuti kegiatan ya, atau mengikuti masa. Kalau lagi masanya Chinese New Year berarti Chinese New Year, kalau misalkan lagi masanya Natal mereka juga ikutan. Nah, jadi kalau di bulan lainnya nuansa Islami nggak bisa ditemukan di sembarang tempat. Lalu kenapa teh harus ngajarin anak puasa? Itu kan pertanyaannya. Boleh nggak sih kita sebagai orang tua nggak harus ngajarin anak puasa? Sebenarnya itu bukan kemauan dari kita sendiri sih, itu adalah perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan kalau misalkan kita mau melatih seseorang melaksanakan kewajibannya yang puasa itu, berarti harus dimulai dari sejak dini gitu ya, atau sejak kecil. Karena kalau misalkan seorang manusia hanya berpuasa ketika dia besar, itu nanti akan susah pembiasaannya. Kan ada ya kisah dari seorang mualaf, atau bahkan Ustadz Felix juga pernah bercerita bagaimana proses beliau ketika pada saat mualaf terus tiba-tiba harus puasa di usia yang besar sampai menggigil dan masuk rumah sakit, kata Ustadz Felix pada saat awal-awal masuk Islam dan harus melaksanakan puasa seharian gitu. Jadi itu pun yang dilakukan kepada anak-anak kita. Kalau misalkan anak-anak kita nggak dibiasain nih dari kecil, itu mereka akan kesulitan untuk menjalankannya ketika dia dewasa. Lalu adakah kejadian-kejadian penting di dalam Al-Quran terkait dengan bulan Ramadan? Ada ya. Yang pertama, pasti Lailatul Qadar atau diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, ada peristiwa Perang Badar, terus peristiwa Fatu Mekah atau jatuhnya Mekah ke tangannya Nabi Muhammad atau ke tangan Islam. Ada peristiwa Perang Khandaq di mana orang-orang Islam sedang berpuasa tapi menggali parit di zaman itu gitu ya. Ada juga wafatnya Ibunda Khadijah, meninggal di bulan Ramadan, wafatnya Ibunda Aisyah, dan wafatnya Ruqayyah putri Rasulullah. Ini kejadian-kejadian penting yang bisa diceritain gitu ya, atau mungkin saat berdialog dengan anak bisa diceritain mengenai kisah-kisah ini yang terjadi di bulan Ramadan. Lalu apalagi, jadi kenapa kita harus membahas materi ini juga? Ramadan adalah momen yang pas untuk mengenalkan keimanan pada anak, terutama untuk membiasakan anak terbiasa dengan puasa. Disebabkan karena lingkungannya udah mendukung buat keimanan, ngedidik pendidikan iman sama anak tuh lingkungannya mendukung. Di mana-mana biasanya masjid itu ada kegiatannya. Terus biasanya kalau misalkan acara-acara atau pergi kemana-mana itu pasti ada islami-islaminya. Itu mumpung lagi Ramadan, keimanan di lingkungan juga udah agak naik. Nah, itu adalah waktu yang tepat buat ngajarin iman sama anak-anak. Orang tua secara nggak langsung melakukan rutinitas ibadah walaupun ngedadak. Yang biasanya orang tua cuma baca satu lembar aja satu hari, tiba-tiba ada gairah pengen namatin Quran jadi satu juz satu hari misalnya kayak gitu. Atau biasanya orang tua itu nggak pernah ke masjid, anak itu nggak diajarin gimana caranya ke masjid misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Ramadan atau masuk Ramadan kan mau nggak mau ada tarawih ya, kita juga tiba-tiba masuk tarawih tiap malam gitu ya, itu ngajarin juga ke anak iman. Dan di semua tempat itu dikenalkan dengan aspek yang islami. Jadi mau pergi kemanapun itu kita nggak khawatir karena nuansanya nuansa rohani atau Islam itu sendiri gitu ya. Dan perasaan anak lebih gembira menghadapi bulan ini.
kalau misalkan ibunya atau ayahnya mempersiapkan hal tersebut. Pertanyaan inti adalah gimana caranya ngajarin anak puasa. Nah, ini ada beberapa tahapan sesuai dengan fitrah anak. Jadi, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap anak itu terlahir dengan fitrahnya masing-masing kan, sepakat untuk hal ini. Jadi, teteh-teteh semua, ayah bunda atau anak sekalipun itu terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah segala sesuatu yang Allah kasih kepada manusia ketika dia lahir ke dunia. Itu udah default lah dari Allahnya. Dan default itu terkait dengan 3 hal ini. Dia pasti baik. Jadi apapun yang Allah kasih ke diri manusia itu pasti baik. Yang kedua, dia itu akan menyukai kebaikan. Jadi nggak ada tuh orang yang menyukai kesalahan. Sebenarnya hakikat fitrahnya manusia pasti menyukai kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah pasti menghasilkan kebaikan juga. Jadi dia tuh pasti baik, dia menyukai kebaikan dan menghasilkan kebaikan juga. Jadi kalau sekarang ternyata ada LGBT, oh aku terlahir memang suka laki-laki, suka laki-laki antar laki-laki gitu ya, laki-laki sama laki-laki, aku memang seperti itu dari lahir. Nah itu bukan fitrah, itu ada cedera dari fitrahnya. Paham ya, kurang lebih seperti itu. Dan fitrah berdasarkan almarhum Ustaz Santosa itu udah dibagi-bagi. Pembagian di sini bukan berarti fitrah dari Allah dibagi-bagi, bukan seperti itu. Pembagian ini untuk mempermudah kita dalam memahami dan mempraktekkan ke anak-anak sehari-hari. Khususnya hari ini kita akan membahas mengenai fitrah keimanan terkait dengan puasa tadi, oke? Okay? Nah, fitrah keimanan itu bagaimana? Fitrah keimanan itu ayah menjadi penentu arah keimanan keluarga nantinya. Sementara ibu menemani dan membersamai keimanan anak itu. Jadi ibaratnya ayah itu imamnya. Kalau misalkan ibu tuh yang nemenin si anaknya sama-sama jadi makmum tapi bareng-bareng. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana fitrah keimanan di bulan Ramadan? Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan keimanan pada anak di bulan Ramadan adalah yang pertama, coba deh latih untuk bangun sahur anaknya. Yang kedua, melihat bagaimana cara orang tuanya membangunkan sahur, apakah dipaksa, apakah gimana, itu juga nanti bisa jadi pendidikan anak. Yang ketiga, coba menyambut waktu berbuka dengan bahagia, melatih anak berpuasa, mengajak anak sholat tarawih, membaca Quran, dan lain sebagainya. Terus tahapannya gimana? Nah, tahapannya itu kita bagi berdasarkan usia. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bahas lebih jauh nih prakteknya di rumah gimana, itu dibagi berdasarkan usia. Imam Ibnu Qayyim membagi usia anak berdasarkan hal ini. Yang pertama, 0 sampai 2 tahun itu adalah konsepnya merawat. 3 sampai 6 tahun itu menguatkan, 7 sampai 10 itu menumbuhkan dan menyadarkan fitrah, 11 dan 14 tahun itu mengokohkan fitrah itu sendiri. Gimana konsepnya? Nah, kita masuk ke usia 0 sampai 2 tahun. Ada nggak ibu-ibu di sini yang baru lahiran, punya newborn, punya anak di under 2 tahun? Berarti ini caranya mengenalkan puasa pada anak. Yang pertama, konsep fitrahnya adalah merawat. Pada tahapan ini, anak hanya dikenalkan dengan puasa. Ya, sahur. Gimana teh kalau sahur? Kalau punya anak under 2 tahun atau newborn. Ya, kalau misalkan sahur, kalau anaknya bangun, boleh dibangunin aja. Kan biasanya nih, ibu-ibu masak pek-pek di dapur, berisik. Si anak tuh bangun. Kalau anak 0 sampai 2 tahun bangun di waktu sahur, ya udah kalau bangun ya udah bangunin aja. Mau bangun nah, ayo kita sahur bareng-bareng. Jangan ditidurkan kembali kalau memang terlanjur bangun duluan. Tapi kalau misalkan si anaknya tibra teh, aduh tidur terus, aku masak brang-breng-brong aja nggak keganggu gitu ya. Maka kalau nggak bangun, anak usia 0 sampai 2 tahun tidak usah dibangunkan. Oh, jangan sampai nanti, oh kata Teikma, si puasa harus diajarin dari sejak dini. Terus punya anak newborn, bayi gitu ya. Newborn tiba-tiba dibangunin pas sahur padahal dia lagi nyenyak tidur gitu ya. Itu enggak kayak gitu ya konsepnya. Kalau misalkan si anaknya bangun dengan sendirinya, boleh diajak bangun, diajak sahur. Tapi kalau misalkan enggak bangun, ya jangan dibangunin karena masih
under 2 tahun. Praktek puasanya gimana Teh? Harus disuruh puasa? Tidak dianjurkan anak under 2 tahun disuruh puasa. Jangan jadi saklek orang tuanya ya. 0 sampai 2 tahun kamu harus puasa sampai jam 8, nggak kayak gitu. Karena anak masih butuh ASI dari orang tuanya. Jadi untuk ibu-ibu nih yang punya anak 0 sampai 2 tahun itu prakteknya kayak gini. Kalau anak bangun ya bangun, kalau enggak usah dibangunin. Terus kalau puasa tidak ada praktek puasa di usia 0 sampai 2 tahun. Saran kegiatan konkretnya apa? Biar ngenalin puasa ke anak, misalnya membangun vibes Ramadan di rumah. Biasanya di rumah biasa aja, kalau ada Ramadan mungkin ada kalau pakai ide main ya. Kalau pakai ide main itu bisa kayak ngehias rumahnya atau mungkin mulai bikin tempelan-tempelan Ramadan atau mungkin isi kegiatan harian dengan Ramadan gitu ya. Jadi kalau anak saya yang di tahun kemarin ya, tahun kemarin kan usianya masih under 2 tahun anak saya yang kedua. Itu dia ikutin dekor rumah, dekornya juga cuma sederhana aja. Saya cuma ngeprint tulisan Ramadan terus ditempel di salah satu dinding kamar. Ya udah gitu aja nih Ramadan nih. Jadi ikutan sobek-sobekin gitu ya, ikutan nempelin. Seperti itu. Jadi dibedain aja vibes antara bulan lain sama bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih gimana Teh? Anak under 2 tahun. Tidak direkomendasikan untuk ikut sholat tarawih, teman-teman. Karena apa? Yang pertama, tangisannya dapat mengganggu. Kan masih bayi, under 2 tahun. Kalau nangis tuh khawatirnya mengganggu jemaah lain. Yang kedua, kalau udah masuk fase merangkak, khawatirnya ketika kita sholat, masjidnya akhwat lantai 2 tiba-tiba turun karena pernah ada di desa saya itu ada ibu-ibu yang bawa usia berapa bulan gitu ya, mau 2 tahun sebenarnya. Dia anaknya aktif merangkak, terus mungkin memang ada pagar di tangganya. Kebetulan akhwat di lantai 2. Terus ibunya tuh sholat aja. Tiba-tiba anaknya sudah jatuh di tangga ke bawah gitu ketika selesai, nggak tahu ternyata ada anak-anak besar yang ngebuka pagar itu, jadi si adek bayinya ke bawah. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah cuman benjol aja kepalanya. Khawatirnya seperti itu kan dapat membahayakan. Lebih baik kalau misalkan ibu-ibu punya anak under 2 tahun, jangan dipaksain mau sholat tarawih dibawa anaknya gitu ya. Khawatirnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Teh ternyata bisa kok gitu ya, tempatnya aman, anak saya juga terkendali, saya boleh nggak bawa anak sambil tarawih? Ya kalau misalkan bisa dikondisikan, tempatnya aman, maka silahkan bawa. Kalau enggak, jangan dipaksain buat anak yang newborn atau 0 sampai 2 tahun. Gitu ya. Dan hal ini akan membuat sang ibu nggak tenang nantinya. Kalau misalnya, aduh, akhwatnya di lantai 2, anakku udah ngerangkak gimana gitu ya. Itu yang dikhawatirkan untuk usia 0 sampai 2 tahun. Kita masuk ke usia 3 sampai 6 tahun. Bagi ibu-ibu yang punya anak usia 3 sampai 6 tahun, ini masuk ke proses memaknai dan mencoba. Konsep fitrahnya apa? Konsep fitrahnya adalah menguatkan. Pada tahapan ini, proses pengenalan puasa bisa mulai dilakukan. Seperti, coba deh kita ngobrol, sahur itu apa, buka itu apa, kenapa kita harus puasa, dan lain sebagainya. Nah, pada saat sahur gimana Teh? Orang tua mulai boleh membangunkan anak. Beda sama yang 0 sampai 2 tahun tadi ya. 0 sampai 2 tahun tadi itu kalau mau bangun-bangun, kalau si anaknya bangun sendiri. Kalau misalkan si anaknya masih tidur, nggak usah dibangunin. Kalau anak usia 3 sampai 6 tahun, ini boleh mulai dibangunin sama orang tuanya. Misalkan sebelum tidur ditanya, kakak mau sahur nggak nanti pagi misalkan ya, atau mau dibangunin sahur nggak nanti sama Umi misalnya kayak gitu, ditawarin dulu, terus nanti pas sahurnya dibangunin. Anak mau bangun maka bangunin aja gitu. Ada dua kondisi kan, nanti ada anak yang mau bangun dan anak yang nggak mau bangun misalkan kayak gitu. Kalau anaknya mau bangun ya udah tinggal jalanin aja sahurnya seperti biasa. Tapi kalau anak yang nggak mau bangun gimana Teh? Apakah harus dipaksa atau enggak? Maka kalau misalnya anaknya nggak mau bangun, itu biarkan anak tidur dulu. Jika sang anak tidak mau bangun, jangan dipaksa. Karena usia 3 sampai 6 tahun, kalau kita paksa buat bangun sahur nanti bakal
nambah pikiran ke emaknya. Bisa jadi nanti dia malah nangis pas sahur, bisa jadi dia malah tantrum pas sahur, bisa jadi dia malah ambek-ambek marah-marah ke ibunya atau ke ayahnya pas sahur, kayak gitu. Terus solusinya gimana? Kan kita udah masuk, fase mengenalkan, sementara si anak nggak mau bangun, solusinya apa? Solusinya adalah berarti Anda PR-nya di-sounding. Kita harus kenalkan dulu sahur itu apa, kenapa harus sahur, kenapa aku harus bangun tengah hari, tengah malam gitu ya. Tuh, jadi kalau misalkan si anaknya belum mau bangun, dibiarkan tidur dulu. Nanti misalkan bangunin lagi di menit keberapa, bangunin lagi menit keberapa, atau mungkin yuk kita coba sahur hari ini gitu ya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan atau bisa dilakukan juga kalau misalkan si anaknya sebenarnya mau bangun sih Teh, cuman dia masih ngantuk, ya itu berarti harus digendong sama orang tuanya, dicuci mukain sama kita, pokoknya di-treat seperti raja lah gitu ya. Jangan, "Kamu nih harus belajar sahur kok nggak bangun-bangun," dengan cara paksaan, nggak kayak gitu. Pokoknya di-treat seperti raja lah usia 3 sampai 6 tahun ini. Misalnya, "Nanti bangun sahur ya, Umi sediain puding stroberi, mau nggak?" Misalnya kayak gitu. Atau makanan kesukaan dia apa, "Nanti ada loh, ini Umi sediain di sahur, bangun yuk sahur," misalnya kayak gitu. Itu adalah taktik-taktik tipu muslihat emak-emak tipu muslihat emak-emak yang baik buat, ngelobi si anaknya biar bangun sahur. Itu bisa dipraktekkan juga di rumah. Nah, yang selanjutnya praktek puasanya gimana, Teh? Nah, pada usia ini sang anak berada pada tahapan mencoba. Anak boleh berlatih puasa sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi mungkin, si anak nanti, "Oke aku mau puasa Ibu," gitu, atau, "Oke aku mau puasa Umi," tapi jam 8 minta makan, jam 9 minta jajan, jam 12 minta minum, gitu. "Boleh nggak Teh batal di sini?" "Ya boleh, kalau misalkan udah sahur, anak jam 8 udah minta minum, 'Umi, aku mau minum,' misalkan kayak gitu, kasih aja minum atau kasih aja, kasih aja makanan kayak gitu. Jadi kita harus punya target ya atau jurnalnya ya. Jadi misalkan nih sekarang anak saya usia 3 tahun. Oke, berarti tahapannya dia dari dicoba di hari pertama dia cuman kuat sampai jam 8, dia udah buka minum kayak gitu. Terus nanti naik lagi hari ke-10, oh ternyata dia kuat sampai jam 10 pagi, berarti kan naik ya trafficnya dari jam 8 pagi ke jam 10 pagi. Nanti di hari terakhir puasa dia sanggup sampai jam berapa gitu ya. Misal sampai jam 12, berarti kayak gitu, dinaikin aja terus-menerus. Atau bisa juga seperti ini, kayak misalkan si Kakak minta jam 8, Kakak masih kuat enggak gitu ya, nanti jam 12 kalau misalkan kuat sampai jam 12, Umi kasih agar-agar yang Kakak suka, misalnya gitu. Tipu muslihat lagi emak-emak gimana, atau nanti Umi masakin makanan kesukaan Kakak, tapi jam 12 Kakak masih kuat enggak, misalnya kayak gitu. Mengulur-ngulur waktu, kalau misalnya si anaknya memang dalam kondisi yang baik-baik aja. Ya dalam kondisi yang enggak berbahaya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan untuk, si anak. Atau ada lagi tipu muslihat emak, si anaknya udah buka jam 9, tapi nanti, udah minum jam 9 mau puasa lagi nggak, mau puasa lagi dia nahan lapar lagi sampai jam 12 padahal udah batal gitu dari jam 9. Itu juga bisa dilakukan untuk usia 3 sampai 6 tahun karena, dalam tahapan mencoba dan mengenalkan atau memaknai ya. Biarkan anak makan jika dia lapar dan jangan paksa dia untuk bertahan sampai maghrib. Kalau dipaksa bertahan sampai maghrib, dia akan mental, dia akan nggak suka sama puasa gitu. Teh, anak aku 5 tahun tapi udah tamat sampai maghrib, ya alhamdulillah berarti udah pinter puasanya. Nah bagi ibu-ibu yang masih latihan anaknya itu boleh dicoba ya tahapannya. Sholat tarawih gimana Teh? Boleh nggak usia 3 sampai 6 tahun ikut tarawih? Nah, di usia ini karena memaknai dan mencoba, dicoba aja boleh diajak ke masjid usia 3 sampai 6 tahun untuk tarawih. Bisa mulai kenalkan anak dan dibawa ke masjid ya, atau mungkin disediakan ruangan untuk anak kan biasanya gini ya. Kalau masuk bulan puasa di masjid-masjid itu ada 2 ruangan ya biasanya. Ada untuk, ikhwan atau bapak-bapak, ada untuk akhwat, ibu-ibu, biasanya ada anak-anak banyak banget ya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada ruangan khusus seperti itu, ibu-ibu yang bawa anak, itu juga bisa dilakukan. Kalau di Salman, kalau di Bandung ya, khususnya di Bandung ada Masjid Salman di ITB, itu mereka DKM-nya menyediakan satu ruangan khusus untuk anak-anak ya, untuk ibu-ibu yang bawa toddler yang usianya 3 sampai 6 tahun gitu ya.
Jadi sama-sama bawa anak, jadi saling mengerti. Ketika ibunya sholat, anak-anak lari-lari depan sejadah, karena nggak tahu ke belakang berisik apa. Karena di ruangan itu isinya ibu-ibu semua yang bawa anak, jadi mereka saling mengerti gitu. Kalau misalnya ada ruangan seperti itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada fasilitas seperti itu di sekitar kita, lihat aja masjidnya. Apakah di masjidnya itu, nyaman nggak bawa anak usia 3 sampai 6 tahun? Ataukah si jemaahnya menerima nggak kalau misalkan tiba-tiba anak kita lari gitu ya, atau tiba-tiba teriak atau apa, misalnya kayak gitu, itu juga dilihat ya, pertimbangan-pertimbangan masjidnya. Kalau anaknya ternyata, "Anakku sholat kok, kadang, main di sejadah karena bekal mainan," itu juga bisa ya. Jadi untuk mengenalkan sholat tarawih, ada tas khusus kecil isinya mainan, robot-robotan gitu ya, mainan apa gitu ya, mobil-mobilan yang dibekal ke masjid buat istirahat. Kalau misalkan dia lagi capek sholat, dia diam di sejadah buat main-mainan itu. Itu juga bisa. Taktik-taktik, biasalah tipu muslihat emak-emak ya, buat ngajarin anaknya puasa seperti itu. Itu usia 3 sampai 6 tahun. Nah, saran konkretnya apa? Kegiatan yang bisa dilakukan, Teh? Yang bisa dilakukan, yang pertama itu sama ya, membangun vibes Ramadan. Jadi tiap tahun dibangun tuh, oh ini kita udah mau masuk Ramadan nih, berapa hari lagi ya? Atau mulai ngedekor rumahnya, nggak usah yang mahal, yang sederhana aja di print dari printer gitu ya, atau masuk ke warnet, masih ada nggak sih warnet? Dicetak terus ditempel di rumah gitu ya, atau sekedar niup balon yang warnanya hijau, wih kita mau Ramadan nih gitu ya. Pokoknya buat suasana rumah tuh berbeda di antara bulan lain sama bulan Ramadan. Yang selanjutnya, orang tua disarankan memiliki jurnal Ramadan anak. Teh atau jurnal mah capek lagi harus nulis atau harus apa. Nah, jurnal ini sebenarnya nggak harus ditulis, oh, oh anak aku begini-begini, nggak kayak gitu. Jurnal ini sebagai pegangan kita. Jadi misalkan ya, anak saya mulai 3 tahun teh mau belajar sekarang. Oh, mulai 3 tahun. 3 tahun di puasa yang pertama ditulis aja usia 3 tahun, hari pertama puasa. Apa yang ditulis? Dia kuat apa enggak? Terus dia minta buka jam berapa? Terus nanti apa yang dia lakukan ketika dia lapar, kayak gitu, kayak analisis belajar puasa anak. Nanti kan ada rekapannya tuh, puasa tahun ini 30 hari. Nah, jurnal itu sebagai bahan melanjutkan belajar puasa di tahun selanjutnya. Misalnya tahun ini kita baru mulai, anaknya usia berapa tahun? 4 tahun misalnya. Oh, 4 tahun, tapi dicoba dulu dari hari pertama. Dia bangun sahur atau enggak? Dicatat hari pertama, oh dia enggak bangun sahur. Oh dia sahur teh, kan kayak gitu. Terus nanti, oh ketika sahur dia kuat sampai jam berapa. Itu sebagai trace kita, karena setiap anak berbeda prosesnya. Jangan disamain, kayak misalkan anak tetangga 4 tahun udah sampai maghrib, wow gitu misalkan. Jadi kita harus anak 4 tahun juga sampai maghrib, nggak kayak gitu. Kita harus tahu dulu kondisi anak kita seperti apa. Dengan apa? Dengan jurnal anak. Kayak aku males nulis, nggak ada alasan buat males nulis. Kalian bisa bikin grup WA sama suami berdua, cukup aja hari pertama puasa dia sahur atau enggak sahur misalkan, terus buka jam sekian, itu aja catatannya. Bisa di grup WA, bisa di grup Telegram, yang nanti tahun depan bisa kita lihat lagi. Ya betul, observasi anaknya dulu. Karena sekarang misalkan mau mulai teh, aku teh baru mau mulai, anak teh mau belajar puasa teh tahun ini, berarti lihat anaknya teh usia berapa. Dimulai jangan tiba-tiba langsung ke maghrib, harus dari awal dulu. Tapi padahal anakku udah misalkan udah 5 tahun, tapi belum bisa sampai maghrib, ya udah karena prosesnya seperti itu ya mulai dari awal. Dari jam 8 dulu, jam 10, jam 12, jam asar, terus maghrib misalnya kayak gitu, itu tahapannya. Jangan tiba-tiba berharap anak harus kuat sampai maghrib. Yang selanjutnya, menyambut waktu berbuka biar dia senang. Kalau misalkan dia mau mau berbuka tiba-tiba gitu ya. Tapi nanti walaupun dia udah batal di jam 9, jam 10, anak usia 3 sampai 6 tahun tetap pas maghrib kita harus buat suasana berbukanya yang bagus atau yang bikin anak senang. Contohnya apa? Kalau saya tuh kegiatan rutin anak pas Ramadan biasanya bikin takjil bareng-bareng. Jadi sekedar dia cuman masukin es batu ke wadah minuman, atau sekedar dia cuman numpahin air dingin ke wadah minuman itu yang buat dibikin takjil, atau dia bikin serutan-serutan timun suri. Oh yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia ikut sibuk mempersiapkan bukaan. Jadi kita tuh udah sounding, "Kak,
ini sekarang kita mau buka, udah mau maghrib nih, kita harus siap-siap buka. Nanti kakak mau mau siapin apa? Kakak mau bantu apa? Ya biasanya anak saya di usia yang pertama ya, yang pernah melakukan ini, di usia 3 sampai 6 tahun anak saya tuh cuman ngebantuin masukin es batu ke tempatnya, numpahin air dingin, ngocek-ngocek atau apa, potong-potong apa, kayak gitu aja sih sebenarnya untuk menyambut berbuka. Jadi ketika buka juga, nah, ketika proses berbuka, itu anak harus ada. Kalau misalkan Kak mau buka sama Abi, ya biasanya Abinya di masjid misalkan bukanya. Mau buka sama Abi atau mau buka sama Umi di sini atau buka bareng-bareng semua di sini. Jadi bareng-bareng, jadi pas mau menuju maghrib itu kita udah ada di meja makan atau mungkin kalau ngampar berarti udah ada di ruang makan buat makan bareng-bareng. Jadi si anak juga udah siap-siap buat berbuka. Itu bisa dicoba. Nah, apakah hal ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah? Lagi-lagi siroh ya. Ya pernah. Nah, ini ada kisah di zaman dulu diriwayatkan dari Abu Daud. Rasulullah itu pernah pada saat sedang berjalan ke masjid, kemudian beliau mengumpulkan anak-anak yang berada di sekitar Masjid Nabawi itu. Kemudian Rasulullah bertanya, berkata, orang yang berpuasa itu akan memiliki doa yang pasti dikabulkan saat ia berbuka. Nah, itu kebetulan pas mau buka, Rasulullah ngumpulin anak-anak, terus buka bareng-bareng di sana. Gitu. Jadi Rasulullah tuh mengumpulkan dulu dan bareng-bareng buka sama anak-anak tersebut. Juga hal ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar saat ia berbuka, ia memanggil anak-anaknya, kemudian ia berdoa dan menyantap hidangannya bersama. Kalau contoh Rasulullah tadi, ketika Rasulullah mau berbuka di masjid, Rasulullah malah belok, lihat anak-anak, dikumpulin dulu, terus ngomong, di bulan ini gitu ya, kalau misalnya mau berdoa nanti maka dia dikabulkan sambil buka bareng-bareng sama anak-anak itu. Abdullah bin Mas'ud juga gitu, manggil anak-anaknya pada saat mau berbuka. Jadi pas momen berbuka dirasain sama anak-anak juga walaupun usianya masih 3 sampai 6 tahun. Yang selanjutnya kita masuk ke tahapan yang agak besar nih, usia 7 sampai 10 tahun. Bagi ibu-ibu yang punya anak di usia 7 sampai 10 tahun ini masuk fase perintah. Artinya apa? Ya konsep fitrahnya adalah menyadarkan si anak itu. Sebagaimana sholat yang diperintahkan sudah mulai dilatih di usia 7 tahun, maka hal ini juga dilakukan pada saat mereka belajar puasa. Diharapkannya kalau misalkan konsepsinya benar ya, kita hanya urutan dari 0 sampai 3, 0 sampai 2, 3 sampai 6, langsung masuk 7 10 tahun karena dia udah terbiasa berlatih di usia 3 sampai 6 tahun tadi. Jadi 7 tahun tuh harusnya udah pakem gitu ya, udah sampai maghrib udah paham betul. Tapi kan ada juga nih yang 0 sampai 6 yang 0 sampai 6 tahunnya nggak diajarin apa-apa misalkan. Maka mulailah dari usia 7 tahun masih belum terlambat. Sahur gimana? Nah, sahur ini orang tua sudah wajib membangunkan anaknya dalam kondisi apapun. Kalau di usia 3 sampai 6 tahun itu bisa ada lobby kan. Kalau misalkan si kakaknya masih mau tidur, ya udah silahkan nggak apa-apa Kak, kalau mau tidur lagi atau diiming-imingi apa. Kalau usia 7 tahun, mau nggak mau, mending lebih baik langsung digendong sama orang tua, langsung dibasuh mukanya, langsung didudukin di ruang makan. Atau dibangunkan berkali-kali dengan jangka waktu yang sebentar. 5 menit kemudian bangunin, 5 menit lagi bangunin lagi, hingga kenyamanan tidurnya terganggu. Kenapa harus kayak gitu? Karena udah ada ayat dari Allahnya, ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau sholat aja udah begitu, puasa juga yang wajib, maka harus diajarkan demikian. Bagi ibu-ibu yang punya anak usia 7 sampai 10 tahun, masih nggak mau bangun sahur, digendong aja sama abinya, masuk ke kamar mandi, cuci mukain, diemin di ruang makan. Kalau nanti di ruang makannya tidur lagi, bangunin lagi, ganggu kenyamanan tidurnya. Terus praktik puasanya gimana? Diusahakan seharusnya di usia 7 tahun sampai 10 tahun ini sudah tamat sampai maghrib harusnya sih. Jadi direkomendasikan untuk membiarkan anak bertahan sampai maghrib jika anak sanggup. Tapi jika ada kondisi lain, oh kata Teh Ikma harus usia 7 sampai 10 tahun harus sampai maghrib. Anaknya punya riwayat penyakit mah. Oh, anaknya punya riwayat penyakit GERD. Tiba-tiba pingsan ya. Kalau kondisi lain itu disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing ya. Kalau udah kelihatan dianya udah pucet, udah sakit, udah apa, itu berarti udah jangan kita paksa. Tapi kalau misalnya dia sehat-sehat aja, kita latih buat dia bertahan sampai maghrib.
Usia spare-nya ada 3 tahun, dari 7 sampai 10 tahun. Jadi misalkan 7 tahun, "Oh teh aku baru mulai ngajarin anak puasa di usia 7 tahun." Berarti mulainya sama konsepnya kayak ngajarin anak 3 sampai 6 tahun. Karena baru dimulai prosesnya. Jangan tiba-tiba, "Oh kata teh hikmah harus 7 sampai 10 tahun harus tahan sampai maghrib," tapi sebelumnya belum diajarin. Jadi sama konsepsinya kalau misalkan mulainya dari usia 7 tahun, ibu-ibu harus mulai dari, angka 8 pagi dulu. Lihat dari jam 8 pagi dia kuat nggak, 10 pagi dia kuat nggak, jam 12 pagi dia kuat nggak, gitu ya. Walaupun usianya udah 7 tahun, baru bagi yang baru mulai. Kalau yang udah dimulai dari dulu-dulu gitu ya, usia 3 sampai 6 tahun juga udah puasa pura-pura, batal tapi puasa lagi, misalnya kayak gitu, berarti itu udah dilatih. Harapannya sih usia 7 sampai 10 tahun udah pakem banget ya sampai maghrib. Kayak gitu. Batasnya apa? Batasnya usia 10 tahun ya dia harus bisa kuat sampai maghrib batasannya itu. Berarti di usia 7, 8, 9 itu masih ada spare di saat dia mau buka tengah jalan. Tapi jangan sering-sering lah. Kalau misalkan bukanya oke tengah hari aja ya, jam 12 ya kamu buka misalkan. Oke jam 2 aja ya bukanya, enggak jam 8 pagi atau enggak jam 10 pagi gitu ya kalau udah dilatih. Kalau baru mulai berlatih berarti ya nggak apa-apa dari awal aja. Jangan langsung dipaksa buat sampai maghrib. Jika anak lapar gimana teh? Jika anak lapar, coba alihkan rasa laparnya dengan sesuatu yang lain. Ya, tapi belum ada hukuman konkret untuk si anak 7 sampai 10 tahun. Kalau misalkan dia nggak puasa dipukul Umi atau dipukul Abi, nggak ada kayak gitu ya, karena lagi belajar usia 7 sampai 10 tahun. Tapi kalau misalkan dianya masih sehat, masih kuat, terus dia tiba-tiba mau buka, Umi aku haus mau minum, padahal masih jam 12, dialihkan coba dengan yang lain, dengan kegiatan apa, "Oh kita bikin Lego yuk, oh kita bikin gambar apa yuk," misalnya seperti itu. Biasa balik lagi ke tipu muslihat emak-emak buat mengalihkan perhatian anak dari rasa lapar ke rasa yang lainnya. Sholat tarawih gimana? Anak harus rutin ke masjid dengan orang tua. Kalau usianya udah 7 sampai 10 tahun. Orang tuanya pergi, anaknya pergi ikutan. Kan udah 7 tahun udah lumayan besar ya, bahkan udah besar juga. Ajak ke masjid buat sholat tarawih sama orang tuanya. Saran kegiatan konkretnya apa ya selain kegiatan yang sudah tadi? Jadi nih dirutinin walaupun tadi kan kegiatan 0 sampai 2, 3 sampai 6 itu tetap dirutinin sampai usianya nanti 14 tahun. Jadi yang kegiatan-kegiatan 3 sampai 6 tadi itu tetap dipakai buat usia 7 sampai 10 tahun. Tapi ada tambahan lain yaitu eh, melobi melobi anak saat ingin berbuka itu sih pentingnya. Saran kegiatan konkretnya cuma melobi. Jadi kita harus punya dulu list-list kegiatan yang bikin anak tertarik biar dia nggak minta buka. Kalau misalnya anak saya karena suka spidol, anak saya suka gunting-gunting, anak saya bahkan mengoleksi double tip, itu dia sukanya prakarya. Kalau dikasih apapun itu ya krayon atau gunting, dia tuh pasti senang dengan hal itu. Nah kan yang tahu anak masing-masing adalah ibu-ibu sendiri. Coba deh ada nggak kegiatan anak-anak yang disukai yang bisa mengalihkan perhatian anak dengan rasa lapar tadi. Itu bisa dicoba di usia 7 sampai 10 tahun. Lalu apakah lagi-lagi apakah di dalam sirah pernah dilakukan? Pernah. Rasulullah lagi-lagi di bulan puasa pernah melihat anak-anak yang lagi main di halaman Masjid Nabawi. Kemudian di antara anak-anak yang sedang berpuasa itu mereka ada yang meminta minum. Wahai Rasulullah, aku sangat lapar, aku sangat haus, tapi aku sedang berpuasa. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah uh, ngasih mainan. Ya, di sini apabila ada salah seorang dari mereka yang menangis karena lapar gitu ya, pada saat menunggu buka di halaman Masjid Nabawi, maka mereka akan bertukar mainan atau hal ini berlangsung sampai waktu berbuka tiga. Bahkan Rasulullah itu menyediakan mainan-mainan kalau dulu zaman dulunya sejenis gasing gitulah. Dari pelepah kurma dibikin dari Rasulullah disediain mainan. Berarti kan itu ada kalau misalnya kita tarik garis proses pembelajarannya ya anak dialihkan dengan sesuatu yang lain untuk mengalihkan rasa laparnya ya. Al-Hafiz Ibnu Ajar menjelaskan hal ini menunjukkan bahwa syariatnya melatih anak berpuasa itu harus dilakukan sebagaimana Rasulullah melakukannya.
gitu. Apalagi Teh, nah sekarang kita masuk ke fase yang sudah besar. Mungkin di usia 11 sampai 14 tahun ini ada anak eee, yang sudah mimpi basah, yang sudah haid ya usia 11 sampai 14 tahun ini. Makanya diajarkan untuk mengokohkan. PR orang tuanya apa? PR orang tua adalah mengajarkan kalau misalkan kamu sudah kalau sudah mimpi basah pada saat bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan. Kalau kamu misalkan sedang haid di bulan Ramadan, apa yang harus kamu lakukan. Berarti belajar tentang itu untuk 11 sampai 14 tahun. Sahur gimana? Nah, sahur harusnya usia 11 sampai 14 tahun dia udah bisa eh, bangun sendiri. Orang tua wajib membangunkan anaknya untuk sahur di usia ini, bahkan wajib banget atau bahkan kalau sesuai tahapannya, anak udah harus bisa nih bangun sendiri. Caranya gimana? Bisanya beli jam beker kalau dulu ya, jam beker zaman sekarang mungkin jam beker masih ada nggak? Kalau di rumah saya masih ada jam beker buat, alarm misalkannya di-set jam berapa sama anaknya, terus kalau misal alarmnya nyala, dia harus, bangun sendiri. Misalkan kan tidur juga udah pisah kan di usia 11 sampai 14 tahun, jadi bisa tuh anak harusnya sih tidur sendiri di usia ini. Praktek puasanya gimana? Jangan ditanya, sudah masuk hukum kewajiban karena mereka sudah mimpi basah dan haid. Kalau misalkan mereka tidak melakukan itu, berarti mereka berdosa atas diri mereka sendiri. Jadi wajib melakukannya sampai maghrib mau apapun alasannya. Kalau misalkan kondisinya sehat, itu wajib melakukan. Kecuali kalau misalkan sakit, itu jatuhnya nanti ke hukum orang dewasa yang sedang sakit saat berpuasa gimana. Nah, kalau sholat tarawih gimana? Ya harusnya kalaupun misalkan ibunya lagi haid, dia bisa pergi sendiri. Kalau misalkan bapaknya lagi ada kegiatan di Pak RT atau apa misalnya, dia juga harus jadi sebisa mungkin keluarga itu harus ada proyek, misalkan, oke Ramadan ini kita mau bagi-bagi takjil 3 hari ya, misalkan di hari Senin, Selasa, Rabu atau apa, misalkan ketika ayahnya lagi apa, itu kita pakai ini ya, pakai buat bagi-bagi takjil di hari ini, misalkan seperti itu. Atau mungkin orang si ayahnya menentukan keluarga kita harus selesai hatam Quran 1 kali di bulan Ramadan. Ya udah nanti hataman Quran bareng-bareng setiap sore, ibunya berapa halaman, lanjut lagi ayah, lanjut lagi anak, lanjut lagi ibu, ayah, anak, itu jadi proyek keluarga bareng-bareng. Atau mungkin kita mau ngadain apa gitu ya, kegiatan apa, misalkan sosialisasi sama anak yatim atau bantuin apa gitu ya untuk proyek keluarganya. Itu anak dilibatkan di sana. Kalau misalkan teh keluarganya nggak ada proyekan atau gimana usia 11 sampai 14 tahun. Kalau keluarganya nggak ada proyekan 11 sampai 14 tahun dialihkan ke masjid. Biasanya masjid banyak ya, terutama masjid-masjid besar biasanya ada program. Kalau di Bandung karena banyak masjid besar tinggal dipilih aja dimasukin anaknya kemana, daftar panitia Ramadan di masjid ini. Itu pasti banyak banget kegiatannya. Selain dia bersosialisasi, nantinya dia juga akan aktif terlibat di dalam proyek-proyek Ramadan. Itu untuk usia 11 sampai 14 tahun. Nah, terus apalagi itu menghadirkan Ramadan penuh berkah bersama anak. Jadi kalau misalkan rekomendasi kegiatan lainnya untuk menghadirkan Ramadan yang penuh berkah, ya membuat dekorasi Ramadan bersama, kayak tadi ya, membuat takjil kesukaan bersama, terus bermain di halaman masjid lebih sering kalau untuk anak-anak bocil 3 sampai 6 tahun misalkan. Sama kegiatan sehari-harinya lebih banyak terkait dengan keislaman tadi. Contohnya gimana teh kegiatan lain? Ini bisa beberapa jenis ya. Ada Ramadan yang kalau ibu-ibunya effort mau berusaha lebih gitu ya bisa nyediain papan seperti ini. Atau kalau misalkan mau juga ada nih checklist ibadah Ramadan misalkannya atau Ramadan aktivitas untuk anak ini juga bisa dilakukan seperti itu. Pert- eh, Akhir kata, jika di bulan Ramadan saja tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan fitrah keimanan anak, maka di bulan apalagi kita akan mencoba untuk memaksimalkan ibadah bagi anak-anak kita. Sekian materinya, jazakumullahu khairan. Jadi kalau misalnya teh aku nggak ada rekomendasi
kegiatan Ramadan anak apa. Nah, ini ada beberapa checklist. Mana ya? Sabar. Kita buka dulu filenya. Ada beberapa checklist yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk kegiatan di bulan Ramadan anak. Contohnya apa saja? Mana sebentar ya. Ada kegiatan Ramadan keluarga sama ada checklist kegiatan anak saat Ramadan. Saya ini dikasih bonus nggak? Ini keluar dari bonus ya teman-teman. Ini nggak masuk bonus karena bonusnya ada di bagian yang lain. Contohnya apa? Ini contohnya aja ya. Checklist kegiatan anak saat Ramadan misalkan. Lu lama banget, maaf ya teman-teman, ini aduh wifi-nya lagi error. Saya juga pakai paket data sendiri nih. Jadi agak gimana gitu. Lama. Nah, ini dibagi berdasarkan beberapa kegiatan. Ada persiapan Ramadannya, ada kegiatan pagi, kegiatan siang, kegiatan sore. Apa aja contohnya kayak gini, persiapan Ramadan, membaca buku cerita tentang Ramadan, membuat kalender hitung menuju Ramadan. Sekarang berapa hari lagi nih? 25 hari lagi menuju Ramadan. Nah, dari sekarang bikin. Kita 25 hari lagi loh masuk Ramadan misalkan ya, atau apa nih? Ada lagi yang lain misalkan. Kegiatan setelah subuh, pas proses Ramadan. Misalkan zikir bareng-bareng, ngisi jurnal Ramadan kalau ada, misalkan kayak gitu. Atau misalkan pas kegiatan paginya gimana? Gak ada. Itu kan anaknya. Kalau keluarganya gimana? Ini ada 100 rekomendasi kegiatan keluarga. Nih, keluarga bisa sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Oh, sekarang kita sholat tarawih di masjid yuk, gitu ya, buat tarawih, checklist. Ayo kita baca Quran bareng-bareng, checklist. Menghadiri kajian offline, banyak tuh kajian di bulan Ramadan, mau online atau offline, mau untuk anak-anak, mau untuk ibu-ibu, banyak, tinggal dicari. Itu juga bisa ikutan checklist. Ini ada 100 kegiatan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan untuk keluarga. Tinggal dipilih aja kitanya mau menjalankan yang mana. Begitu materinya, udah alhamdulillah udah jelas. Gimana caranya mengajarkan anak puasa dari usia 0 sampai 14 tahun. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan mau ditanyain Resen boleh, mau chat juga boleh. Cuk. Mau nggak kalau misalkan ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Atau mau nanya yang lain juga boleh, mah. Waktunya masih ada kurang lebih sekitar 15-an menit lagi, 15 menit lagi. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Teman-teman? Atau ada persiapan Ramadan udah mulai dari sekarang kan? Gimana kemarin PR-nya Mbak Alun udah dikerjain belum? Saya baru sampai beresin kulkas, tapi food prep belum. Masih food prep yang mingguan. Kayaknya food prep itu mulai 2 pekan deh, 2 pekan sebelum ya. Berarti tanggal berapa nih? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Akan mulai food prep buat Ramadan itu di tanggal 20-an. Kalau mau barengan, food prepnya mah di tanggal 20-an saya mau siapin. Jadi kebiasaan saya kalau misalkan sahur, buka, atau mau Ramadan itu biasanya nyetok kayak Mbak Alun kemarin. Ada makanan yang setengah jadi, ada makanan yang udah siap untuk ditumis atau untuk dibuat. Jadi kalau misalkan sahur biasanya yang kuah-kuah ya, itu sayurnya udah mulai dipotongin. Dan kemarin sebenarnya sebelum kelas Mbak Alun kemarin saya potongin wortel kecil-kecil, biasanya pada nempel ya. Akhirnya saya bahagia banget kemarin nyobain wortel dipotong kecil-kecil masukin freezer, itu ternyata nggak nempel. Bawang daun saya begituin, wortel, terus buncis semuanya masuk ke freezer. Lebih enak, tinggal cemplang-cemplung dan udah dipotongin satu-satu. Itu food prepnya. Kalau misalnya masalah ngajarin anak Ramadan gimana? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau nggak ditanyain, ya sudah kelasnya sampai di sini. Ya, Teh. Iya, iya, Teh. Boleh, Izin, boleh. Teh. Eh, Kadang-kadang ada schedule gitu ya, Teh, untuk Ramadan targetnya misalkan Al-Quran. Cuma untuk menyusun jadwal selama Ramadan itu kan kayaknya beda sama kegiatan hari-hari ya. Mungkin ada tips dari Teh Hikmah, jadwal Ramadan untuk ibu-ibu nih yang dari pagi udah ke dapur, terus ada kegiatan rumah tangga yang ini gitu. Maksudnya biar imbang gitu antara ibadahnya sama kegiatan nggak lewat lah gitu. Praktek ya. Kadang-kadang jadi
nggak sempurna gitu. Kita kan pengen ngejar misalkan hatam Quran gitu. Sedangkan kayak apa namanya persiapan untuk buka puasa, terus kadang-kadang udah di planning ini nggak sesuai rencana gitu Teh. Ada tips-tipsnya nggak Teh? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti untuk lebihnya materi ini akan dibahas di materi ketiga teh sama Teh Mary. Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan kita teh punya target Ramadan, mau ibadah full atau domestik yang banyak itu gitu ya. Mau tarawih tapi cucian bekas bukaan banyak itu gimana misalnya kayak gitu. Itu nanti lebih jauh di sama Teh Mary ya masternya gitu. Tapi kalau saran dari saya sebenarnya kalau kata Bibu ya, kata istrinya Ustadz Umar Mita, sebenarnya kalau misalkan kita cuma ngejalanin puasa, terus baca Quran berapa halaman aja per hari, itu tuh pahalanya udah luar biasa banyak karena kita pahalanya bukan dari ibadah yang itu aja, masak juga kita dapat pahala yang berlipat dari sana. Terus food prep, terus cuci piring dan ngerjain domestik sehari-hari juga udah dapat pahala dari sana. Kebetulan pernah sharing juga dengan istrinya Ustadz Umar Mita terkait ini. Jadi kan istrinya Ustadz Umar Mita punya 8 anak ya, teman-teman. Punya 8 anak, terus beliau juga nggak ada yang bantu-bantu, semuanya memang dikerjakan sendiri sama dibantu sama Ustadz Umarnya. Terus saya nanya, Bibu pernah nggak sih, kan Ustadz Umar biasanya lebih aktif di bulan Ramadan tuh ya, kayak dakwah dan sebagainya. Jadi ke keluarga mungkin agak sedikit waktunya, kan lebih banyak ke umat nih. Terus Bibu kan sendiri, terus juga ada 8 anak, terus ngerjain domestik juga sendirian. Itu gimana kalau mau ibadah di bulan Ramadan? Bibu itu jawab, ya kalau Bibu sih lebih mengutamakan kebutuhan dulu anak-anaknya karena ada 8, terus kebutuhan rumah. Lah, tapi apakah Bibu memaksimalkan ibadahnya? Ya maksimalin ya, kayak karena coba menyempurnakan wudhunya dulu, terus sholatnya. Jadi Bibu tuh nggak ngambil amalan yang banyak buat tambah hataman Quran gitu, enggak. Tapi memperbaiki hal-hal kecil dulu yang sering terlewat. Itu tips mungkin ya, tips dari Bibu. Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi punya kebingungan nih antara domestika sehari-hari yang ribet itu sama anak-anak sama ibadah gimana. Nah, saran dari Bibu, daripada overwhelm terkait hal itu, yang lebih baik memaksimalkan dulu atau memperbaiki dari hal-hal kecil, kayak misalkan kita menyempurnakan dulu, coba sempurnain wudhunya bener nggak, terus sholatnya lebih bisa khusyuk enggak, kayak gitu. Kalau ada kesempatan ditambah dengan baca Quran gitu. Karena kata Bibu, walaupun Ramadan sebenarnya Allah tuh nggak banyak apa ya, nggak nyuruh kita buat nambah amalan banyak, terutama buat ibu-ibu gitu ya. Tapi baktinya dulu sama si itu yang hal-hal kecil diperbaiki. Terus Bu Ibu kalau misalnya seperti itu nambahnya di mana lagi? Aku kan tetap nanya ya. Terus nambahnya kalau untuk memaksimalkan Ramadan di mana lagi? Nah, Ibu rutin sedekah apa? Sedekah buat takjil. Jadi Bibu itu bikin apa ya, kayak kurma ya, tadi saran dari saya yang kurma kiloan Bibu beli, terus di packing satu-satu per pack, dan itu tuh melibatkan anak-anaknya kan anak-anak ada banyak ya, ada 8, di packingin satu-satu sama anak-anak itu. Setiap hari pas mau buka dikirim ke masjid semampunya aja katanya. Kadang ada 50, kadang cuma 10, atau kadang 20, itu tergantung, tapi rutin setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi kan itu nggak nambah waktu kita, nggak apa, jadi cuman suruh anak-anak buat packing, terus nanti dikirimin ke masjid terdekat. Kata Ibu sih seperti itu. Jadi tadi ya, mungkin Ibu ngambilnya dari pahala sedekah. Kalau misalnya kita sedekah 50 orang, bikin takjil buat 50 orang yang buka puasa tadi, berarti pahala kita hari itu dari 51. Itu sih saran dari Ibu. Dan kalau saya gimana ya? Kalau saya juga ngikutin Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang lagi nggak apalagi ribet sama urusan domestikan, ya saya nggak terawih di masjid, saya terawih di rumah aja. Bahkan kadang terawihnya itu saya nggak pas waktunya, maksudnya waktunya nggak cepet gitu, abis isya langsung terawih, nggak kayak gitu, tapi diselesaikan dulu cucian piring, terus beresin dulu buat persiapan sahur, rumahnya dipersiapkan dulu, anak-anak udah pada tidur baru saya terawih. Biasanya terawihnya agak malam kayak gitu sih Teh. Jadi kalau misalkan saran dari saya sama Ibu, jangan terlalu memaksakan diri, sekuatnya aja ibu-ibu. Saya mah bakal selalu hatam tiap Ramadan gitu. Saya sebenarnya jujur pernah hatam, pernah enggak juga, karena enggak dipaksain juga. Kadang sampai setengah Qurannya, aduh ternyata enggak kuat. Enggak kuatnya apa? Kan kemarin baru newborn, ngurus anak 2, enggak ada ART gitu ya. Kadang ngisi juga. Jadi
dapat pahalanya dari yang lain, bisa sedekah atau apa kayak gitu teh. Nanti kalau misalnya untuk cara-cara lebih detailnya, lebih teknikal nanti akan dibahas di pekan ketiga, di pekan besok sama Teh Mary ya, insya Allah. Gitu teh. Ada lagi yang mau? Assalamualaikum Teh. Oh iya, waalaikumsalam. Mangga Teh Tris. Ya, ini Teh saya kan emang baru banget ya Teh ya. Jadi nggak tahu nih gimana gitu. Kalau suka anak nanya, Bunda katanya, misalnya Allah itu ada di mana? Ada di tangan ya, ada di lidah ya, ada di mulut ya. Suka kayak gitu tuh ya Teh ya. Nah, gimana sih Teh kalau misalnya kita ngasih penjelasannya yang biar anak tuh paham dasarnya dulu gitu. Sedangkan kalau dilihat, kalau suka dengar dari apa parenting yang lain kan katanya ada di apa namanya di ars gitu ya, ada di mana-mana ketika kita berdoa bisa. Nah kayak gitu Teh, menurut Teteh itu gimana Teh nyikapin anak yang Ya, kadang suka tanya tentang hal itu, sedangkan kita masih minim banget ilmunya Teh. Atur nuhun Teh. ya. Kalau misalkan anak saya itu diajarinnya ya Allah ada di arsinya. Arsinya Allah itu apa ya? Sejenis istananya yang punya Allah gitu sih teh. Jadi dia tuh ngebayangin Allah tuh punya istana besar dan Allah ada di sana. Kalau anak saya, cuman pas saya pernah ya share itu di konten di apa ditulis. Jadi ini jawaban ketika anak bertanya Allah di mana. Terus kan saya pakai jawaban saya itu ya. Allah itu ada di arsinya dan arsi itu emang tempat Allah, istananya Allah misalnya kayak seperti itu untuk ngebayangin ke anak. Ada beberapa orang tua yang komen Allah itu nggak diam di satu tempat katanya. Terus Allah itu nggak begini begini begini. Terus Allah itu kan arsi arsi adalah ciptaannya Allah. Kalau misalkan Allah ada di dalam arsi atau di istana itu misalkan, berarti arsinya lebih besar daripada Allah. Udah pokoknya ngajak debat seperti itu. Nah, saya tuh bukan menafikan bahwa Allah berdiam diri di arsi, cuman kan biasanya anak itu based on imajinasinya dia ya. Jadi buat saja imajinasi tentang Allah teh. Kayak kalau misalkan para nabi diibaratin superhero-nya. Nah, Allah adalah ketuanya gitu aja. Dan kalau misalnya saran saya, kalau berdialog dengan anak, itu gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Jadi kalau misalnya saya nih ngajarin sama anak saya, bahkan sampai anak saya sekarang usia 5 tahun, dia tuh tahunya ya Allah punya istana. Istananya di mana? Di atas langit. Allah diam di sana. Kapan kita bisa ketemu Allah? Kalau misalnya kita masuk surga, kita baru ketemu Allah. Karena kan banyak manusia. Kalau misalkan sekarang masih ngantri. Karena banyak manusia kan, lihat aja tetangga kita kan banyak orang. Kalau misalkan semuanya pengen ketemu Allah. Kalau misalkan sekarang kita satu waktu, ketemu Allahnya. Nanti kita kebagiannya di mana? Jadi kita ketemu Allahnya nanti di surga. Akhirnya dia paham, oh iya kalau ditanya Allah di mana ya Allah ada di atas langit, di istananya Allah. Nanti kita ketemu kalau kita masuk surga. Dah semudah itu. Tapi kalau ada juga ya, saya nggak menafikan jawaban saya ini benar atau salah, tapi saya caranya begitu ke anak-anak. Sampai usia 5 tahun, 5 tahun setengah juga dia masih percaya bahwa Allah itu ada di atas langit dan nanti kita akan ketemu Allah pas kita masuk surga. Seperti itu. Tapi ada juga nih pernah kan di beberapa komentar orang tua bahwa jawaban saya itu tidak mencerminkan keimanan katanya. Karena Allah tuh kalau dianggap di atas arsy itu berarti diem aja, nggak bergerak. Padahal kan Allah di mana-mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jawabnya Allah itu ada di mana-mana, nanti ketika anak nanya lagi, terus kita kapan ketemu Allah? Terus di mana kita ketemu Allahnya? Terus kenapa kita harus percaya Allah kalau Allah di mana-mana? Itu akan bikin pertanyaan baru yang bikin pusing lagi. Atau kalau misalkan, oh Allah tuh ternyata ada di hati kita. Di hati kita, gimana kita ketemu Allah kalau Allahnya ada di hati kita? Kita bingung lagi jawabnya kan. Jadi kalau misalkan jawaban saya itu lebih ke praktikal dan ya udah bikin imajinasi aja di otak anak. Nanti juga ketika imannya udah terimajinasi positif seperti itu, di usia 7 tahun ke atas dia bakal sadar, oh ternyata maksud orang tua itu seperti itu. Bahkan nih, anak saya sampai sekarang itu kalau pergi ke masjid kan dia alhamdulillahnya usia 5 tahun setengah tuh udah pergi ke masjid sendiri ya. Dia tuh masih terkait dengan bintangnya dia. Jadi dia pergi ke masjid, Umi aku udah pergi ke masjid, aku udah ikutin imam sholatnya, aku dapat bintang enggak?
karena di rumah tuh ada kayak whiteboard gitu buat nempelin bintang anak-anak atau si anak gambar bintangnya sendiri. Iya dapat bintang, ayo kita gambar bareng-bareng gitu. Karena nanti ketika dia koleksi bintang 150 bintang gitu ya, dia dapat yogurt strawberry yang besar. Hadiahnya cuma yogurt, tahu kan yogurt, wadah yogurt yang besar, tapi rasa strawberry dia suka banget itu. Akhirnya itu jadi hadiah kalau misalkan dia udah sholat, udah ngumpulin bintang 150 kali. Gitu sih Teh. Nanti juga pelan-pelan seiring dia berjalan, umurnya bertambah, dia akan paham apa maksud kita waktu kecil itu. Kenapa harus diimajinasikan? Karena di usia 0 sampai 6 tahun, imajinasi anak tuh sangat positif banget. Apapun yang kita sampaikan, mereka akan percaya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya pengenalan superhero aja pada anak-anak zaman sekarang cepet banget kan. Mereka tahu Captain America, mereka tahu Spider-Man. Siapa yang nggak tahu Spider-Man? Anak-anak zaman sekarang tahu kan. Nah itu saya alihkan sama kemampuan para nabi. Nabi Soleh punya unta ajaib loh, ini loh gitu loh. Seperti itu. Jadi paling mudah mencuci otak anak, mencuci otak anak adalah dengan membangun imajinasi dia waktu kecil. Oh Allah tuh punya istana ya di surga. Oh nanti kita di atas langit. Oh nanti kita ketemu pas kita masuk surga ya. Terus gimana caranya kita masuk surga? Kan pertanyaannya nanti ke sana. Gimana caranya kita masuk surga? Atau kenapa kita harus sholat gitu? Terus kenapa sholat harus 5 kali? Nah itu semua ada gitu. Ada nggak Teh misalkan panduan buat jawabin anak? Sebenarnya saya juga ada list jawabannya. Itu bentar ada nggak ya? Coba. Mana ya? Saya pernah, nah ini, saya nggak kelihatan ya, belum di share screen. Bentar. Nah ini juga ada 500 dialog iman untuk anak. Contoh-contohnya itu dibagi-bagi berdasarkan mengenal Allah, mengenal nih, ada mengenal Allah, mengenal rukun Islam dan rukun iman. Itu dibagi-bagi berdasarkan itu. Ditulis, tapi ya saran ya, ini mah hanya saran saja, saran dari jawaban saya kalau misalnya anak lagi nanya apa. Terus tentang kisah Nabi, tentang akhlak, kejadian. Jadi kalau misalnya mengenal Allah, pertanyaannya sejenis tadi kayak gini, siapa yang membuat pohon-pohon ini ayah, nah, gitu, dan lain sebagainya. Kenapa aku bisa makan enak hari ini, gitu. Kenapa kita harus sholat dan lain sebagainya. Itu ada contohnya 500 dialog iman sih. Tapi bukan berarti jawaban saya adalah yang terbaik ya. Karena jawaban orang tua masing-masing akan berbeda-beda. Tapi kalau saran dari saya jawab seperti itu sama anak. Tapi ada di belahan bumi lain, ibu-ibu yang jawabnya berbeda. Yang nggak setuju sama apa yang saya jawab. Terserah di mana tinggal dipilih aja ya, mau yang mana. Dan diterapin ke anak. Yang pasti dari jawaban kita yang satu pasti akan tumbuh pertanyaan yang lain. Harus siap-siap aja. Bismillah, mudah-mudahan mudah. Begitu, Teh. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya Teh, makasih. Iya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang puasa atau ngajarin anak sama puasa ini? Nanti kita masuk ke materi ketiga dengan Teh Mary ya, yang tadi menyeimbangkan antara kita pengen ibadah maksimal, tapi kita juga ditempa keadaan gimana. Terus nanti terakhir baru Alhamdulillah THR ya. Siapa yang mau nerima THR Lebaran tuh? Biasanya suka boncos. Atau udah pesan PO ya baju Lebaran dari sekarang. Insya Allah, itulah kurang lebihnya. Kan sekarang fashion udah ini ya, udah ngeluarin serembitan tuh, Masya Allah godaannya. Itulah. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Alhamdulillah pertemuan kedua Ramadan Elevation ini sudah selesai. Ini ada yang pertanyaan yang masuk dari followers. Teh, kenapa Ramadan Elevation itu diadakannya sebelum Ramadan? Ya, saya tuh jawabannya bingung juga. Kan persiapan Ramadan ya. Terus teh kenapa dibuka di bulan Februari? Astagfirullah. Dibuka dari bulan Januari. Kan Ramadannya bulan Maret. Persiapannya selama Februari gitu maksudku. Berarti pendaftaran kelasnya jadi Januari kan? Ada aja weh ibu. Teh nanti aja cara buka kelasnya bulan Maret ya. Kalau buka kelasnya bulan Maret, berarti mulai tidak puasa bagaimana ya yang non muslim? Oh, kalau anak ngelihat
anak yang tidak puasa diajarin aja, oh itu puasanya udah gitu kemarin, atau mungkin besok puasanya, atau mungkin dia lagi sakit. Balik lagi ke tipu daya muslihat emak-emak, karena anak itu belum tahu konsep non muslim dan muslim. Anak itu belum tahu, terutama 0 sampai 6 tahun ya. Anak itu di usia 0 sampai 6 tahun belum tahu perbedaan muslim dan non muslim. Jadi yang bisa kita jawab kalau misalkan, Umi kenapa dia mah makan gitu, aku mah enggak. Oh dia lagi sakit perut kemarin, misalkan kayak atau apa gitu ya. Dijawab aja kayak gitu. Oh mungkin kemarin dia puasa kok sampai jam 12 gitu ya. Cuman sekarang nggak kuat kayak gitu aja. Anak tuh biasanya bisa menerima kok, oh iya gitu ya. Atau kalau misalkan mau pelan-pelan diajarin konsep non muslim dan muslim, bisa jadi sekarang ini loh, ini kita Islam, kalau dia tuh bukan Islam, tapi nanti bakal ada rumit pertanyaannya, kenapa kita harus Islam, terus kenapa dia agamanya lain, nyambung lagi ke pertanyaan yang lain, itu yang bikin kita pusing gitu. Teh saran dari saya. Oke, karena waktunya udah habis juga, mau asar, silahkan persiapkan waktu terbaik ya. Eh, mau asarnya kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.